misi Kaisang kan tidak hanya itu. Misi Kaisang misalnya menggagalkan Anies. Kalau misinya menggagalkan Anies, at all cost dia akan lakukan itu. Mana yang lebih penting? Kaisang menjadi gubernur di Jawa Tengah atau Kaisang menggagalkan Anies di Jakarta? Nah itu hitungannya bukan hitungan yang apa istilahnya? Hitungannya sudah hitungan oligarki ya. Hitungan perintah oligarki. Karena bagaimanapun pundi-pundi itu di Jakarta ya. Nah, sementara kita tahu bahwa banyak sekali proyek-proyek oligarki di Jakarta. Karena Jakarta berbeda dengan Indonesia. Indonesia saja kalau tidak ada gentong babi peluang Anies besar. Tapi kan karena gentong babi. Karena ada aparat yang digerakkan. Nah sekarang yang bisa mengalahkan Anies itu polanya sama. Yaitu gentong babi, kemudian penggerakan aparat, penggunaan fasilitas negara atau fasilitas publik, sekaligus fundraising, dana publik ya. Otoritas publik digunakan fundraising untuk pilkada-pilkada seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, masih dengan topi The Three Musketeer ya. Ya sobat semuanya, saya mau membahas soal terkait dengan Kaisang dan RK yang dianggap bukan lawan sepadan Anies Baswedan. Karena itu pengamat Tony Rashid mengusulkan hal-hal sebagai berikut. Pakai hal-hal sebagai berikut ya. Jadi kita lihat ya. Sobat semuanya, menarik ini ya apa yang dikatakan oleh Tony Rashid. Anies ibarat tembok besar dan kokoh di Jakarta. Itu kata Tony Rashid ya. Sebagaimana dilansir oleh freedomnews.id ya. Jakarta Freedom News, pengamat politik Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Tony Rashid menilai siapapun yang akan maju menjadi cagup Jakarta, Anies Rashid Baswedan adalah sosok terkuat. Anies ibarat tembok besar dan tangguh sehingga menghadapinya harus yang kuat pula dan justru bukan calon abal-abal. Rekam jejak Anies berkarya selama menjadi gubernur telah terbukti positif menyenangkan semua warganya, kata Tony bersemangat. Kalau semua warganya mungkin tidak ya. Kalau sebagian besar warga barangkali iya. Kalau semua warga hebat sekali dia. Kemudian apa lagi ya. Sedangkan terkait nama calon yang muncul baik Kaisang Pangarep maupun Ridwan Kamil, kata Tony sama sekali bukan lawan yang tangguh bagi Anies Baswedan. Keduanya terlalu lemah untuk bertarung menjadi orang nomor satu di Jakarta. Menurut Tony Rashid, di Jakarta pada dialog politik rasil, dinamika politik masih terus terjadi dan menurutnya hal yang wajar pula bila kemudian Anies Baswedan kembali mendapat dorongan dan dukungan hebat untuk kembali menjadi gubernur Jakarta. Sedangkan terkait nama-nama calon yang muncul, Kaisang yang didukung PSI dan Ridwan Kamil yang disupport Partai Golkar adalah bukan lawan Anies Baswedan yang tepat. Untuk bertarung di Jakarta, Kaisang dan Ridwan Kamil sekalipun bukan lawan yang tangguh dan bahkan lemah bagi Anies, ulas dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Menurut Tony, ada baiknya Ridwan bertarung di Jawa Barat saja. RK sudah paham seluk-beluk di sana karena memang basic dia ada di sana. Jika saya jadi Erlangga Hartarto, ketum Partai Golkar, akan kembali saya jagokan RK di Jawa Barat. Karena RK kuat di sana dan akan rugi bagi Golkar jika memaksakan RK bertarung di Jakarta, kata Tony. Kecuali kalau RK jadi menteri kita tidak tahu bagaimana ya.
Sedangkan terlepas dari cawe-cawe ayahnya Joko Widodo, Kaisang justru tepat dan bisa menjadi kuat bertarung di Jawa Tengah. PDI juga kan masih berkibar di sana dan ayahnya juga tetap masih ada kedekatan emosional dengan PDIP, tutur Tony. Tony juga kembali mengibaratkan Anies Baswedan tembok besar dan tangguh. Meski Ahmad Saroni pun yang maju, Kaisang dan RK tetap lawan yang lemah. Ahmad Saroni adalah seorang pengusaha dan politisi dari Partai Nasdem. Ia anggota DPR 2 periode sejak 2014 dari daerah pemilihan DKI Jakarta 3. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI periode 2019-2024. Ya, sahabat daerah sekalian, itu tadi ya. Katanya lawan bukan lawan tangguh ya, lawan ecek-ecek, lawan yang lemah ya. Apakah Anda setuju dengan analisis Tony ini ya, Tony Rashid? Karena kita tahu bahwa Tony Rashid ini adalah pro Anies ya. Dia sangat supporter Anies, loyalis Anies ya. Jadi tentu ada bias di sana. Tapi apa yang dikatakannya ya saya setuju. Ya ada isu-isu misalnya haji gitu ya. Tapi wallahu alam. Karena itu fundraisingnya gila-gilaan. Bisa sampai 3 triliun menurut Gus Yassin ya. Nanti kita dengarkan atau kita undang Gus Yassin ya. Bicara mengenai fundraising dan haji misalnya. Wah, dan haji untuk apa? Wah, itu atas perintah kekuasaan. Untuk persiapan pilkada, wallahu alam bisawab ya. Tapi yang jelas kalau saya juga mengatakan RK lebih baik dia di Jawa Barat. Karena peluang menangnya sangat besar ya. Tidak ada saing di sana dia. Kemudian untuk Kaisang ya di Jawa Tengah memang peluang terbesar. Tapi kan ingat misi Kaisang kan tidak hanya itu. Misi Kaisang misalnya menggagalkan Anies. Kalau misinya menggagalkan Anies, at all cost dia akan lakukan itu. Mana yang lebih penting? Kaisang menjadi gubernur di Jawa Tengah atau Kaisang menggagalkan Anies di Jakarta? Nah itu hitungannya bukan hitungan yang apa istilahnya? Hitungan sudah hitungan oligarki ya. Hitungan perintah oligarki. Karena bagaimanapun pundi-pundi itu di Jakarta ya. Nah, sementara kita tahu bahwa banyak sekali proyek-proyek oligarki di Jakarta. Ya sebut sajalah yang menjadi PSN ya. Proyek strategis nasional kawasan dekat Jakarta yang selalu dipermasalahkan Said Didu misalnya. Saya bayangkan kalau kemudian itu gubernurnya Anies Baswedan ya maka pasti akan terjadi konflik dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat bilang itu PSN, tapi ingat itu mengadakan PSN itu di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini. Kalau seandainya ada protes besar, apakah kemudian itu akan dilanjutkan atau tidak? Ini kan juga persoalan. Karena konon katanya Prabowo lebih membela rakyat kecil ketimbang rakyat besar. Ya. Padahal dia sendiri rakyat besar from the kid ya gitu. Oke. Artinya tidak pernah menjadi orang kecil ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Dalam konteks ini. Jos Anies semoga tidak gagal lagi. Cawe-cawe pilkada Jakarta rakyat Jakarta melawan. Saya siap mendukung Anies jadi gubernur. Palangkaraya hadir Bung RH terus berjuang menyuarakan kebenaran. Semoga Allah meridhoi perjuangan Bung RH. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangankan Pilgub DKI Pilpres saja kalau jujur Anies pemenangnya. Tapi kecurangan dan melawan rezim hasilnya Anies yang dikalahkan. Wes ora mangsane bapak nih cawe-cawe dinasti harus dihentikan. Pak Anies sangat pantas hanya jadi presiden. Insya Allah ya Allah ya Rob. Kalau sama PSI saya nggak mau pilih Pak Anies. Oke. Dibom sama sembako habis Anies, ingat Pilpres dulu. Pak Lurah mengamati aja dulu nanti baru dibom sama sembako. Ludes. Ya kita kawal rame-rame dong. Ya kita geruduk KPUD dan Bawaslu kan begitu.
Saya secara pribadi kalau PKS masangin Pak Anies sama anaknya si itu ya saya satu keluarga akan meninggalkan PKS. Kalau PDIP plus PKB plus PKS plus Nasdem bersatu melawan rejim dinasti, insya Allah lebih kuat daripada dia. Percaya PKB mau melawan, ya, Nasdem mau melawan. Kaisang nyoba gubernur Jateng saja karena putra daerah. Kemudian saat pilpres narasinya juga gini, toh Anies kalah juga. Ini juga perlu ya. Emangnya negara ini punya Owi aja sehingga semua anaknya dicalonkan apa menggunakan aji mumpung? Gimana Anies mau menang dalam kompetisi kalau selalu dibenturkan dengan pemerintah? Oh, luar biasa. Jadi sahabat era sekalian, apa ya? Jadi maksudnya Anies harus kerjasama itu dengan pemerintah untuk menang. Enggak begitu dong. Kalau kompetisi itu ya kita cari yang a fair competition, yang kompetisinya fair. Nah kalau kita bicara a fair competition, itu baru kemudian kita berpikir ya langkah-langkah apa, ya strategi apa yang bisa kita laksanakan, kita buat. Tapi kalau tidak a fair competition, ya capek juga kita, belum tentu kalah sih. Yaitu bagaimana mengawasi pergerakan-pergerakan istana dengan sembako pork barrel politiknya. Capek kan? Ya, karena tadi pemimpin yang tidak amanah. Saya kok melihat tidak ada harapan, bahkan malah tambah rusak negara ini kalau isi kabinet Bowo itu para konco-konco dan keluarganya bukan profesional yang banyak bermasalah. Kalau RH bagaimana melihat kabinet ini? Ya saya mengatakan from the beginning kalau modelnya Jokowi merekrut orang-orang bermasalah ya, kemudian titipan Jokowi ya sudah alamat samalah. Karena yang akan direkrut itu pasti orang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena orang itu menggunakan jabatannya untuk pemenangan. Nah kalau orang sudah menggunakan jabatannya untuk pemenangan, bagaimana kita percaya dia amanah? Kan logikanya sederhana kan? Orang yang amanah itu orang yang tidak menggunakan jabatannya untuk memupuk kekayaan dan untuk keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Dan itu biasanya nggak kepake karena dianggap tidak punya tidak punya jasa dalam pemenangan. Padahal apa urusannya? Seorang menteri kok harus terlibat dalam pemenangan? Itu kan aneh bin ajaib, cuma di negara yang tingkat korupsinya tinggi yang kemudian menginginkan bahwa yang namanya menteri harus punya andil dalam pemenangan presiden dengan kekuasaannya. Ya, makanya tidak heran Erick Thohir bolak-balik menggunakan dana atau pengaruhnya di BUMN untuk memenangkan dirinya ketika mencoba kandidasi. Bahkan sudah bikin tim segala. Saya pernah bertemu dengan tim-timnya ya. Tapi toh akhirnya tidak berhasil ya. Gitu. Kelihatan betul ya, staf-staf khusus tidak diarahkan kepada bagaimana membenahi BUMN tapi menjadi tim-tim sukses. Ya, media-media digerakkan. Semua tempat-tempat ada foto atau videonya. Toh akhirnya tidak terpilih juga ya. Nah, kita nggak bisa mempertahankan pejabat-pejabat seperti itu. Tapi kalau Prabowo mempertahankannya artinya ada apa-apanya, no freelance, tidak ada makan siang yang gratis kan begitu artinya. Ya, nah kalau kita kaitkan dengan bagaimana kemudian kita mau memberantas korupsi, ya mana bisa memberantas korupsi dengan orang yang bermasalah dari dalam dirinya. Jadi bisa saja orang tersebut tidak mengambil uang, tapi menggunakan fasilitas negara ya sama aja, podo wae ya, korupsi juga. Cuman kita ini kan tidak kencang iman atau kredo anti korupsinya ya, yang sedikit-sedikit bolehlah kata Luhut. Parah juga ya. Buang jauh-jauh dari kabinet Bowo, maksudnya apa ini? Jokowi lebih bertanggung jawab secara moral dan etika. Ini maksudnya RK jadi wakil Kaisang jadi gubernur gitu ya Bang. Kalau saya jadi RK ibarat prop disandingkan dengan anak bayi baru lahir. Ya enggak lah ya. Enggak mungkin RK itu gubernur dan tidak mungkin menjadi wakil gubernur. Apakah boleh ya dia menjadi wakil gubernur di daerah lain?
Coba nanti saya cek aturannya ya. Kalau Anies firm tidak bisa, Ahok tidak bisa ya. Tetapi ini maksudnya adalah RK berpasangan dengan Kaisang, ya, RK-nya yang gubernur, cagupnya maksudnya begitu. Atau mereka jadi 2 paket. Kalau 1 paket saja sulit mengalahkan Anies, apalagi 2 paket ya. Buang jauh-jauh dari kabinet Jokowi. Kok kabinet Jokowi sih? Kabinet Prabowo maksudnya Bahlil, Tito, Zulhas, Ari Budi, Ara, Budiman ya. Ya semua bisa ada subjektivitasnya, tapi intinya adalah kita menginginkan orang yang ketika bekerja tidak double agent. Di satu sisi dia bekerja sebagai menteri sesuai dengan tupoksinya, tapi di sisi lain menjadi tim-tim senyap presiden dalam banyak urusan termasuk urusan pilpres, pilek dan pilkada. Nah itu yang kemudian harus kita cegah. Whoever, siapapun dia ya. Jadi kalau kita ngomong begini bukan kita suka dan tidak suka. Orang yang protes kita dengan hal yang seperti ini pastinya bermasalah ya. Saya kadang-kadang kalau dikritik marah, ada juga merasa. Tapi kalau tidak merasa apa-apa ya saya ketawa-ketawa saja. Nah, sama dengan orang ya. Dianggap tidak amanah menggunakan jabatan, kalau marah kelihatan betul. Tapi kalau tidak marah dia ketawa-ketawa saja. Toh yang namanya emas tetaplah emas ya. Itu saja Sobat Eros sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan dengan beberapa berita lainnya. Hari ini Jokowi memberhentikan secara tidak hormat Hasyim ya. Khotib dia di Semarang pada waktu Idul Adha. Tapi kan apa yang dilakukan Jokowi hanya kelanjutan dari putusan DKPP saja. Jadi no choice for him ya untuk mempertahankan Hasyim Asy'ari. Kecuali nanti tiba-tiba Hasyim langsung bertengger di BUMN sebagai komisaris atau bertengger di kantor staf presiden seperti halnya Juri Ardiantoro melipir ke Jokowi ya, atau Andi Nurpati dan Anas Urbaningrum melipir ke SBY. Kita lihat ya melipir ke mana Hasyim Asy'ari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.